apa, tetapi alasannya adalah karena dia merasa tidak tahu begitu ya dan, seringkali itu terjadi gitu. Kemudian meneliti hal-hal yang sudah banyak diteliti oleh orang lain atau misalnya diminta oleh dosen, ini seringkali diminta oleh dosen, "Coba, dicari penelitian-penelitian terdahulu," nggak nemu, susah dan sebagainya. Nah, maka hari ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih kita, mencari informasi ya. Jadi ini sebenarnya mata kuliah learning how to learn gitu ya. Jadi belajar gimana sih caranya kita belajar gitu ya. Belajar bagaimana kita mencari informasi agar nantinya itu akan bisa kalian gunakan dalam mencari informasi. Nah, di akhir kuliah ini, tugas pertama adalah membuat bab satu ya. Apa itu bab satu dan sebagainya kemarin sudah dijelaskan. Apa itu bab satu ada di pertemuan kedua kemarin ya, unsur-unsur dari penelitian ilmiah itu semua sudah ada, saya juga sudah kasih contohnya, apa sih yang masalah-masalah apa sih yang bisa kita gunakan sebagai, topik penelitian ya gitu, 4P dan sebagainya itu sudah semua. Nah, hari ini nanti kalian akan coba untuk bikin bab satu ya, untuk minggu depan bisa dikumpulkan bab satunya. Nah, kemudian, nanti minggu depan, kita bisa review satu persatu, kita coba sampling beberapa untuk kemudian nanti kita, diskusikan ya. Saya akan mulai, materinya. Eee, untuk kalian kalau misalnya nanti ini kalian bisa coba sendiri ya mungkin pakai Google pakai handphone atau pakai laptop. Sebentar saya harus terima telepon sebentar ya, 1 menit. Oke, jadi kita sambil, nanti bisa kalian coba sendiri ya, karena mungkin, hal-hal yang saya sampaikan mungkin, kalau beda, eee, pasti pasti sekarang itu dengan perkembangan pencarian pe 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 eee, pe hasil-hasilnya juga berbeda, begitu ya. Oke, saya share screen dulu, ini ya. Oke, apakah sudah bisa dibaca? Udah ke-share ya? Kok nggak ada gambarnya? Sekalian nanti saya juga akan mensosialisasikan SK mengenai plagiarisme, ya. Jadi kuliah kita saat ini judulnya adalah, information literacy ya. Information literacy itu seringkali, sangat diperlukan sebenarnya terutama di area eee, terutama di, era digital seperti ini. Kalian itu, generasi, generasi Y atau generasi Z ya? Sudah generasi Z ya? Jadi sudah masuk ke digital digital native ya? Ketika hidup, eee, ketika kita hidup itu, ketika kalian lahir itu sudah dengan, gadget gitu ya, sudah dengan, gadget. Bahkan, anak sekarang itu, supaya supaya, eee, anteng gitu ya, dikasih gadget gitu ya, dikasih gadget supaya anteng. Oke, jadi information literacy. Padahal kondisinya, tidak semua orang punya kemampuan, tidak semua orang punya bekal untuk, mencari informasi secara digital. Nah, itulah yang sekarang banyak membuat, hoax begitu ya, membuat masalah-masalah terkait dengan hoax, masalah-masalah terkait dengan, informasi yang luar biasa terjadi dengan cepat, juga termasuk etika-etika ketika orang tidak tahu mana yang harusnya di-publish dan mana yang seharusnya untuk private ya, itu sekarang menjadi masalah di negara kita. Untuk COVID ini sendiri itu sudah ditemukan jutaan hoax ya, eee, yang akhirnya kemudian tadi termasuk salah satunya kenapa nggak boleh vaksin ya, waktu itu saya pernah nonton,
anak saya sempat tidak mau vaksin gitu. Anak saya sendiri padahal saya selesai vaksin itu bulan Maret Mei itu saya sudah selesai vaksin full. Anak saya tidak mau vaksin. Saya bilang, "Kenapa? Takut." "Takut apa?" "Itu, KIPI." Jadi ada video TikTok yang menunjukkan kalau setelah habis divaksin terus kejang-kejang, terus yes dan sebagainya gitu. Saya bilang, "Kok percaya yang kayak begitu ya?" Begitu. Nah, berarti, walaupun ini, pengaruh dari media sosial itu sangat kuat begitu, sehingga kita sangat perlu yang namanya, information literacy ya. Oke. Nah dan, saya juga beberapa kali diundang ya, saya 2 kali diundang oleh Kemenkominfo untuk menyampaikan literasi digital ya, literasi digital. Nah, sebenarnya nggak usah jauh-jauh literasi digital ya, literasi bukan digital saja kita sudah kesulitan ya, apalagi literasi digital ya. Literasi bukan digital itu artinya, membaca, ya membaca, memahami. Seberapa dari kalian yang masih baca buku? Saya rasa itu nggak banyak gitu dari kalian yang, masih, yang sudah membaca buku. Sebentar ya. Oke. Nah, apa itu information literacy ya? Information literacy adalah, a set of abilities ya, requiring, individuals to recognize when information is needed and have the ability to locate, eee to locate, evaluate, and use effectively the needed information. Artinya apa sih? Kemampuan, a set of ability. Jadi, abilities ya, jadi kemampuan-kemampuan, tidak hanya satu. Requiring individuals ya, kemampuan yang dibutuhkan ya oleh individual untuk memahami, recognize, mengenali, ya mengenali when information is needed, ketika informasi itu dibutuhkan. Dan memiliki kemampuan untuk melocate, melokalisasi, melokalisasi itu apa? Ngumpulin gitu ya, naruh di satu tempat tertentu, itu namanya lokalisasi ya, dikumpulin jadi satu, itu namanya lokalisasi. Ya dilokalkan, locate ya. Evaluate, mengevaluasi, melihat ke apa namanya, evaluasi itu lebih rendah sedikit daripada analisa. Ya analisa baru itu evaluasi ya. Dan use effectively, dan menggunakan, informasi tersebut secara efektif, begitu. Nah, misalnya Anda sedang, apa, pergi ke satu tempat gitu. Anda akan menerima banyak informasi yang ada di depan kita. Nah, bagaimana kita mengambil informasi-informasi tersebut ya, kemudian kita letakkan itu, kita, taruh di dalam, short term atau long term memory kita, kemudian kita mengevaluasi mana yang penting dan tidak untuk kita, dan kemudian kita menggunakan. Nah, kalian sudah belajar psikologi kognitif ya, kalian semua sudah belajar psikologi kognitif, sehingga seharusnya kemampuan information literacy ini sudah bisa, begitu ya, sudah paham bagaimana sih caranya satu informasi itu, human information processing itu dari masuk hingga akhirnya, kita pilih untuk masuk ke short term memory, kita pilih untuk masuk ke long term memory, atau kita buang. Ya, mana informasi yang penting buat kita ya, informasi yang penting pertama kita masukkan ke short term memory, kemudian kita pindahkan ke long term memory, atau, informasi yang tidak penting kita buang. Ya, itu adalah kemampuan information literacy sebenarnya. Eee, saya itu kebetulan saja cukup dianugerahi dengan, foto foto, photographic memory
ya photographic memory, dalam artian kalau saya sudah melihat sesuatu itu saya cepat banget hafal, ya. Dan itu ternyata apa namanya, kemampuan yang apa ya, gift ya, bakat yang sangat berguna gitu. Pernah suatu hari saya itu kalau sudah lihat sesuatu itu suka hafal gitu. Misalnya mau keluar pintu gitu, mau keluar musola gitu, terus kemudian saya lihat ada sepatu lucu, di dalamnya kan ada mereknya tuh. Itu saya bisa hafal sebenarnya tanpa saya punya intention untuk menghafal. Itu. Nah, kemudian memilih ya penting atau tidak gitu. Dan suatu hari pernah saya ada kegiatan, ada acara apa namanya keluarga begitu agak jauh di Cibubur sana begitu ya. Tempatnya memang agak jauh gitu. Kemudian ada satu tante-tante kita yang sudah agak sepuh gitu, sudah agak tua gitu. Dia pergi sendiri pulang dan pergi sendiri. Kemudian apa namanya untuk pulang dia naik taksi. Saya itu hanya melihat, oh taksinya Bluebird nomornya sekian-sekian, apa kode lambungnya ya, B sekian-sekian gitu, apa bukan B waktu itu, ya pokoknya kodenya itu ya, CT atau apalah lupa saya ya. Nah, itu saya melihat dan saya melihat nomor nomor lambungnya dan saya melihat nomor plat nomornya. Ya, saya nggak berusaha, I don't have any intention untuk menghafal begitu. Udah kemudian acara kira-kira 2 jam setelah itu beberapa menanyakan, "Kok tante ini nggak nyampe-nyampe rumah?" Begitu. "Kok tante ini nggak nyampe rumah? Tadi naik apa?" "Naik Bluebird," gitu. "Nomornya berapa?" Nah, semua nggak ada yang inget. Entah kenapa saya ingat gitu, karena saya gampang banget ngelihat. Kemudian saya, "Oh, nomor mobilnya adalah ini, kodenya adalah sekian, nomor lambungnya." Dan dengan cepat bisa dicari, begitu. Dan ternyata nenek ini lupa rumahnya yang mana, gitu. Dan tidak ada yang bisa ditelepon. Nah, sometimes, informasi seperti itu dibutuhkan. Jadi, waktu itu saya tidak cepat-cepat membuangnya walaupun menurut saya tidak penting. Kenapa? Karena unconsciously saya merasa bahwa saya harus menghafal karena ini nenek-nenek nih yang lagi naik taksinya gitu. Dan itu work gitu. Dan itu ternyata, apa namanya, eee bisa digunakan. Jadi waktu itu nggak seperti zaman sekarang lah bisa ditelepon pakai handphone dan sebagainya. Waktu itu tidak seperti itu, teleponnya pakai telepon rumah, lupalah saya, pokoknya kondisinya, tidak bisa diakses gitu. Tapi saya dengan mudah bisa langsung, "Oh itu tadi nomornya sekian-sekian, kok apal, diapalin?" Enggak, saya nggak pernah ngapalin, ya. Tapi itu kebiasaan gitu, itu kebiasaan buat saya. Jadi ketika saya melihat, satu tulisan secara visual, itu saya gampang banget ngafal. Walaupun ya nggak selalu juga saya hafal gitu, tetapi, kalau itu masuk selintas itu saya biasanya hafal. Nah, itu kemampuan, apa, photographic memory. Nah, kemampuan literasi informasi adalah ketika kita melihat satu informasi, kita bisa melihat, ini penting nggak sih buat kita? Ya, kita butuh nggak sih apa, informasi ini? Kalau ini penting, kita taruh di mana sih di kognitif kita? Kita mengevaluasi dan kita menggunakan pada saat dibutuhkan. Yang penting itu, ya. Aduh, saya pernah lihat tapi lupa. Nah, kalau kita sudah pernah lihat atau kita sudah pernah belajar tapi lupa, berarti kita tidak bisa menggunakannya secara efektif, gitu. Nah, ini kita akan hari ini kita akan belajar bagaimana sih menggunakan informasi itu secara tepat, begitu ya. Nah, oke. Nah, 4 langkah ya yang paling penting ketika kita mendapat informasi, ya kita kenali ya. Kita kenali sebenarnya kebutuhannya apa, nanti setelah ini akan saya jelaskan ya. Kita kenali kebutuhan kita apa, kebutuhan informasi kita apa sih gitu, ya. Anda butuh apa sih untuk misalnya menyusun topik, Anda butuh apa? Itu kita kenali, terus kita temukan. Nah, apa sih kebutuhan kita? Kita cari, kita temukan. Ya, informasi-informasinya apa. Kita kenali dulu, kita mau apa sih? Kita sendiri itu mau apa? Nah, kalau saya biasanya sama mahasiswa skripsi saya itu yang pertama saya tanyakan ke dia, "Kamu minatnya apa? Minatnya bio, klinis, ya, pendidikan, sosial atau apa?" Gitu. Atau psikometri, ya, atau eksperimen. "Nggak tahu Mbak, saya bingung." Ya benerin dulu, sebelum kamu cari-cari, cari dulu kamu yang ingin kamu cari itu apa. Itu namanya mengenali, ya, mengenali. Kemudian menemukan, ya. Ini yang gampang itu sebenarnya kalau sekarang tuh saya suka ngasih contohnya, Shopee ya, Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Pernah nggak Anda buka Shopee ya, atau Tokopedia, atau Lazada, atau Bukalapak, apalah sekarang ya, JD.id, tanpa berintensi membeli apapun? Bingung nggak? Bingung, ya. Tapi kalau kita mengenali kebutuhan kita, "Oh, saya lagi butuh sepatu nih," gitu. Sepatu saya, sepatu kets saya, sepatu olahraga saya, udah jelek gitu, udah buluk, maka saya butuh sepatu. Gampang nggak dapat informasinya? Gampang, Anda tinggal search sepatu gitu.
Wah, sepatu kemudian keluar sepatu banyak ya, sepatu sepatu sport, sepatu high heel, sepatu pantofel, sepatu banyak. Nah, kita tinggal search-nya secara lebih spesifik. Nanti ini akan saya ajarkan juga ya, secara lebih spesifik. Kemudian kita ketemu pilihan-pilihannya. Oh, pilihan sepatu sportnya ada ini gitu. Terus kita evaluasi, ini bagus nggak ya? Ini tokonya terpercaya nggak ya? Duit saya cukup nggak ya buat ini gitu. Ya baru menggunakan informasi itu untuk diri kita gitu. Oke, oh berarti itu kalau sepatu yang A ini harganya segini, ini agak kemahalan kok di toko ini lebih murah. Nah itu kita kemudian mengevaluasi dan kemudian kita menggunakan informasi tersebut. Ya udah deh, saya mau beli yang ini. Itu contoh contoh sangat gampang ya, contoh sangat analogi yang sangat gampang karena sekarang setiap hari kita juga menggunakan itu gitu ya. Jadi mengenali, kemudian menemukan, mengevaluasi dan menggunakan. Nah, ini penekanannya di information literacy ya adalah information literacy itu adalah proses intelektual dalam mengelola informasi. Yang dimaksud dengan proses intelektual apa tadi? Cognitive process ya. Jadi memang dalam proses information literacy kita perlu belajar, kita perlu menggunakan pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki sebelumnya. Ya, kita perlu menghubungkan, mengaitkan satu informasi dengan informasi-informasi yang sebenarnya sudah ada di repertoar pengetahuan kita. Ya, itu namanya itu information literacy adalah itu. Information literacy adalah intellectual process. Ya, jadi ini proses intelektual walaupun nanti sangat teknis gitu. Kemudian penekanan information literacy yang kedua adalah keterampilan menggunakan alat-alat bantu dan sumber informasi utama dalam memecahkan permasalahan. Kalian sangat beruntung, kenapa tadi saya sampaikan ini kalian tuh generasi Z ya, generasi Z ya, di mana semua itu sudah ada di hadapan Anda gitu. Ya, Anda itu sudah mendapat alat-alat bantu dan sumber informasi utama yang sangat mudah dan sangat banyak ya. Yang namanya Google itu dia punya apapun ya, tanya apapun dia bisa jawab apapun ya. Google itu bukan main, sebuah search engine yang luar biasa. Ya, ada banyak search engine lainnya, kita bisa pakai Bing ya. Kita bisa pakai Ask.fm, kita bisa pakai banyak sebenarnya search engine selain Google. Ya, nanti info please ya, nanti akan saya kasih lihat ya. Banyak sekali. Tetapi Google itu salah satu search engine yang luar biasa dan semakin banyak informasi yang disampaikan oleh orang ya, semakin menambah repertoar pengetahuannya Google atau repertoar servernya Google gitu. Nah, yang penting dari information literacy adalah kalian bisa nggak menggunakan alat-alat bantu dan sumber informasi itu, gitu. Ya, Google-nya ada, laptopnya ada, handphonenya ada, wifi-nya ada, kuotanya ada, tapi nggak bisa pakai. Ya, terus buat apa? Gitu ya. Saya ingat sekali dulu zaman-zaman mulai BlackBerry begitu ya, saya itu mengalami perubahan teknologi yang luar biasa. Mungkin kalau kalian lahir sudah ada handphone, ya kalian lahir itu handphone sudah ada, laptop sudah ada gitu. Saya lahir tuh nggak ada yang namanya komputer. Ya, saya lahir tahun 78 ya, wah udah tua banget ya. Nggak ada yang namanya komputer, gitu. Ya, komputer itu barang yang apa sih komputer itu? Barang yang out of our mind gitu ya. Baru tahun 85-an ya, saya lupa ya, 85 atau 86 saya lupa ya. Saya masih SD yang pasti saya ingat ya. Saya lulus SD tahun 91. 80-an itu bapak saya membawa satu komputer dari kantornya. Bapak saya kebetulan kerja di satu perusahaan di Kalimantan, ya Kalimantan Timur. Jadi kalau pulang itu lupa saya sebulan sekali apa sebulan 3 bulan kemudian sebulan di rumah bagaimana lah saya lupa. Dia bawa satu koper besar, kopernya itu kayak koper koper pergi yang ke luar negeri tuh yang gede banget tuh ya, koper berapa liter tuh yang gede pokoknya bukan yang kecil. Dia bawa itu, isinya adalah komputer. Dan waktu itu nggak ada layar, jadi komputer itu disambungkan sama televisi. Nah, televisi kami waktu itu, ya saya masih ingat televisinya nenek saya itu yang pakai kayak lemari gitu yang dibuka gitu ya. Televisi kami agak lebih canggih dikit lah, tapi televisi itu gendut, gede gitu ya. Semakin gede TV-nya dia semakin gendut.
Kalau sekarang televisi semakin tipis ya, semakin tipis bisa ditempel di mana-mana. Itu perubahan teknologi. Nah, kemudian baru ada itu namanya komputer. Ya, saya bingung kok bisa kayak gini dicolokin dan sebagainya. Buat apa sih, saya nggak ngerti lah waktu itu gitu. Kemudian SMP itu saya baru belajar komputer. Mungkin kalian nggak pernah tahu komputer monokrom gitu. Jadi layarnya itu hanya hijau dan hitam, gitu ya, monokrom. Dia hanya satu warna gitu ya. Nah itu saya belajar itu mulai SMP ya. Itu mulai belajar yang namanya WordStar, yang namanya DBase, yang namanya ya WordStar, DBase dan sebagainya. Ya itulah gitu ya. Sekarang kalian sudah dengan bangun saja kalian sudah pegang namanya komputer yang kita pegang kemana-mana yang namanya handphone. Ini smartphone, ini komputer. Ya, ini smartphone, ini komputer. Zaman saya kuliah dulu, saya kuliah semester akhir ya, ngerjain konstruksi alat ukur psikologi, ya. Itu kita kelompok. Kenapa? Karena yang punya komputer cuma satu orang. Ya, yang punya komputer cuma 1-2 orang dan itu beratnya bukan main gitu. Kalau kalian sekarang aneh kalau orang nggak punya komputer kuliah gitu ya. Ya, it's okay kalau memang kita sedang dalam kondisi tidak punya dana begitu. Tapi rasanya hampir semua anak, mungkin 90% anak itu punya komputer, punya laptop ya untuk bekerja gitu. Nah, dulu kami enggak. Satu kelompok isinya 8 orang yang punya komputer, punya laptop cuma satu. Jadi kalau kerja ngumpul di kantin ngerjain gitu. Ya kenapa? Karena nggak semua orang punya laptop. Dan itu biasa. Di rumah tuh PC. Nggak ada laptop-laptopan di bawah. Saya PC di kos-kosan PC. Dan PC itu sama sekali tidak terkonek dengan internet. Kalau ke internet, kalau mau pakai internet harus ke warnet gitu ya. Sangat beda gitu. Nah, itu sekarang tinggal bagaimana keterampilan kita untuk menggunakan alat-alat bantu ini. Ya, search engine yang sudah ada ini. Ya, gitu. Nah, kemudian ini tadi juga sama ya, dapat menggunakan sarana IT untuk mencari dan menemukan sumber informasi yang memang kalian butuhkan. Ya, harus disyukuri bahwa kalian sekarang sudah hidup dalam era seperti itu. Ya, saya dulu fotokopi buku berat, bawa kemana-mana gitu. Jadi dulu itu bangga gitu kalau bawa buku tebel gitu ya. Sekarang sebenarnya nggak perlu, semua bisa bisa digunakan hanya dengan satu handphone. Ya kalau perlu ya handphone, tablet ya, laptop itu semua sudah ada gitu. Sehingga saya kalau laptop saya itu sudah pergi kemana-mana dibandingkan dengan anak saya gitu ya. Jadi kalau laptop pasti saya ajakin kemana-mana, sementara anak saya belum tentu saya ajak kemana-mana gitu ya. Jadi bagaimana kita use information technology ya, use sarana-sarana information technology untuk membantu kita dalam menemukan informasi yang kita butuhkan. Nah, itu perlu keterampilan. Nah, keterampilan itu keterampilan hard skill maupun soft skill. Itu yang akan kita pelajari dalam information literacy ini. Nah, bagaimana sih mempersiapkan, bagaimana sih kita bisa mencari ya informasi? Sebenarnya ada 3 hal ini ya. Ini yang paling penting yang pertama, memiliki pengetahuan tentang informasi apa yang dibutuhkan. Nah, itu cara pertama yang harus kita ketahui. Mau nyari apa sih? Search engine-nya udah ada. Sekarang mau nyari apa? Mau cari topik apa? Aduh Mbak bingung, aduh Mbak. Nah itu memang, jadi kebingungan itu dimulai dari, awal kebingungan adalah dimulai dari silahkan mencari apa yang ingin Anda cari. Susah ya? Jadi nyari sesuatu yang mau dicari, apa sih? Gitu. Anda mau cari apa sih? Oh nyari apa aja Anda nggak tahu kok, gimana mau nemu? Itu ya. Kalau Anda tahu yang mau Anda cari apa, menemukannya jauh lebih mudah. Ya, tapi kalau Anda tidak tahu apa yang mau Anda cari, gimana Anda bisa ketemu? Gitu. Ya, memiliki pengetahuan tentang informasi apa yang dibutuhkan. Jadi Anda mau what do you need sih sebenarnya? Tadi saya bilang ya. Tadi saya analogikan yang gampang. Anda buka Tokopedia deh sekarang, tapi Anda nggak pengen apa-apa, bingung nggak? Nyari apa? Bingung. Yang ditawarin mulai dari spare part motor sampai dengan hijab, ada semua. Ya, lipstik ya, ada semua. Ya, ada lipstik, tiba-tiba ada oli, tiba-tiba ada handphone, tiba-tiba
Anda mau cari apa? Kalau Anda nggak tahu, itu yang bikin bingung. Gitu. Jadi pertama adalah define what you need. Apa sih yang Anda butuhkan? Apa yang mau Anda cari? Itu adalah langkah pertama dalam information literacy. Anda cari apa? Gitu. Kemudian mempunyai keterampilan bagaimana menemukan informasi. Nah, ini akan kita pelajari. Gimana sih caranya nyari? Dan kemudian menggunakannya secara efektif dan beretika. Nanti akan saya jelaskan juga bagaimana plagiarisme, ya. Jadi bagaimana sih menggunakan informasi itu untuk secara efektif dan kemudian beretika dalam artian kita bebas dari plagiarisme, ya. Nah, apa tujuannya? Tujuan dari information literacy adalah mempersiapkan menjadi pembelajar sepanjang hayat, ya. Zaman saya dulu mungkin kalian, mungkin kalian agak ini ya, zaman saya dulu ya nggak enak ya. Tapi apa saya kesannya dulu banget gitu ya. Saya tuh waktu SMA, SD, SMP, SMA tuh masih belajar namanya RPUL, namanya RPAL. Saya nggak tahu kalian belajar nggak RPUL, RPAL? Ada yang masih punya sampai sekarang? Enggak, Mbak. Enggak ya? Kenapa enggak, Halim, Prenandi? Kayaknya udah beda zaman itu, Mbak. Udah beda Di zaman SMA ya? saya nggak ada soalnya. Nggak ada. Terus kamu kalau cari informasi pakai apa? Kalau dulu ada namanya buku LKS sama paket gitu, Bu. Buku LKS sama paket ya. Tapi nggak ada misalnya cari apa danau Sentani berada di gitu. Nama-nama danau Indonesia gitu. Pernah nyari nggak kan kayak gitu-gitu? Pernah sih Mbak kayaknya dulu pada juga. Pakai RPAL, RPUL. Kalau nggak salah pakai RPUL sama ditambah Atlas dulu kalau nggak salah juga. Atlas ya. Sekarang anak sekarang nggak ada tuh beli Atlas. Kenapa? Ya tinggal Google Map aja. Ya enggak. Ya. Dulu saya tuh ngapalin nama-nama danau di Indonesia. Danau Sentani berada di Jayapura, danau Toba berada di berada di Sumatera Utara, danau apalagi saya jadi lupa ya. Itu berada di mana begitu. Kita pelajari semua itu. Gitu. Kalau kalian sekarang enggak, kalian tinggal cari Google kan. Danau Sentani di mana? Nah, ya. Jadi kemajuan teknologi itu bisa sebenarnya kita gunakan untuk kita bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat, gitu. Belajar terus sepanjang hayat, ya. Sebentar ya. Oke, maaf, gangguan sedikit. Nah, menurut satu tulisan dari seorang librarian di Maryland, student at all level ya, siswa pada semua level to succeed academically, supaya bisa berhasil secara akademik harus bisa mengakses, tahu bagaimana mengakses, meretrieve, evaluate, manage, and use information. Jadi dia harus bisa mengakses, tahu kemana dia harus ambil. Meretrieve itu artinya meretrieve itu apa ya? Dibuka gitu ya, diambil gitu, dibuka ya information, mengevaluasi ya, dan memanage serta menggunakan informasi secara efektif dan efisien ya, from a variety dari sumber-sumber baik yang cetak maupun non cetak. Nah, sekarang kita semua main di non cetak ya gitu. Sekarang semua bermain di non cetak, bermain di online, di e-book ya. Ini sekarang semua zamannya sudah ke sana. Nah, yang paling penting tetap ini, bagaimana kalian mengakses, meretrieve, mengevaluasi, memanage, dan menggunakan informasi secara efektif. Nah, bagaimana menemukan sumber informasi? Nah, ini nanti akan kita
ini adalah yang kita harus tahu ya, mengenal online databases ya, apa saja sih sekarang database yang bisa kita gunakan, mengenal kata kunci. Nanti akan saya ajarkan gimana sih kita menggunakan keywords ya untuk bisa mencari satu informasi, mengenal informasi dan cara aksesnya bagaimana, mengenal teknik dan strategi penelusuran atau searching ya. Nah, sumber informasi itu pada umumnya banyak ya. Kalau kita spesifikkan di dunia pendidikan, biasanya dipublish oleh pendidikan dan penelitian ya. Jadi kalian harus mulai terbiasa ya. Saya rasa sejak masuk sarjana, sejak masuk kuliah itu sekarang sudah mulai terbiasa jurnal-jurnal atau penerbit-penerbit seperti Sage, seperti Sage Publisher, ProQuest, kemudian Wiley ya, itu sudah harus mulai familiar dengan itu. Dan saya rasa di berbagai mata kuliah sudah mulai sudah mulai selalu digunakan ya gitu. Biasanya dipublish oleh dunia pendidikan dan penelitian. Nah, kemudian dilanggan. Nah, jadi si publisher ini menayangkan ya, mempublish baik itu tulisan ya, kemudian jurnal atau dalam bentuk jurnal, artikel dan sebagainya, kemudian itu dilanggan ya. Dilanggan oleh Perpustakaan Nasional kalau di Indonesia, dilanggan oleh institusi organisasi seperti kita ya, seperti Fakultas Psikologi, Universitas Pancasila juga ada, dan bisa menjadi online database open access. Open access artinya bisa diakses oleh siapa saja ya. Nanti akan saya jelaskan apa saja yang kita langgan dan sebagainya. Nah, saat ini informasi itu bukannya sulit mencari informasi, bahkan sekarang itu information itu overload ya. Flooding of information, Anda bisa dapat informasi di mana saja, bahkan overload. Saya seringkali grup WhatsApp saya itu banyak banget. Seringkali saya sampai lupa, itu tadi saya lihat di mana ya? Apakah itu ada di email? Apakah itu ada di WA? Apakah itu ada di mana? Itu seringkali saya juga bingung. Ya kenapa? Karena information-nya itu overload gitu. Ya saya juga beberapa kali ya kalau saya tidak catat betul-betul ya, beberapa kali saya harus miss satu event. Kenapa? Lupa. Ya karena informasi itu begitu banyak. Ya ada di satu grup WhatsApp tertentu tiba-tiba it's inviting you. Ini kenapa semua orang inviting me ya gitu. On Zoom gitu ya. Kan kata-katanya gitu, it's inviting you on apa-apa. Semua orang memberikan informasi dan itu akhirnya adalah information overload. Padahal ketika saya kerjanya tidak online seperti ini, saya datang ke fakultas pagi, saya cek semua surat. Oh ini ada ini, saya tinggal tulis di agenda saya. Oh besok jam segini ada acara ini, besok jam segini aja. Sekarang itu begitu di WA, begitu cepatnya informasi ini masuk, semakin lama semakin bingung. Ya mungkin kalian juga begitu ketika ada perubahan, ketika ada informasi, ada pengumuman, itu juga membuat kita bingung ya. Jadi bukan kekurangan informasi tapi flooding of information. Banjir pengetahuan, banjir informasi. Itu yang terjadi pada saat ini. Nah, salah satu kunci dari kita untuk mencari informasi adalah dengan Google ya, dengan Google. Nah, ini seringkali saya simulasikan kepada mahasiswa skripsi ya, misalnya gini. Saya tuh harus cari apa sih, bingung gitu. Ya coba dong kamu cari di Google. Nah, saat mulai cari ya, misalnya tentang apa? Kepuasan pasien rawat inap. Saat mulai cari saja ini sudah keluar nih 73.700 hasil hanya dalam 0,48 detik. Dalam 0,48 detik bahkan even nggak sampai 1 detik. Google tuh bisa menemukan 73,700 data ya. Nah, ini membuat kita bingung loh. Kalau kayak gini bisa dipakai enggak dan sebagainya. Kenapa? Karena salah satunya adalah Anda tidak cukup cermat dalam mencari. Ya, dalam mencari di Google, dalam menggunakan alat bantu ini yaitu Google untuk bisa menemukan apa yang sebenarnya Anda butuhkan. Nah, ini ya, ini contoh. Kemudian
Nah, ini fakta menarik ya tentang Google ya. 42% orang ya mengklik hasil pencarian paling atas di halaman pertama hasil pencarian Google. Ya, ini kalau kita balik ya. Nah, biasanya Anda kita ya yang kita klik itu halaman selanjutnya enggak ya. Biasanya ini aja nih yang kita klik ya. Begitu ini keluar ya, begitu ini keluar kepuasan pasien rawat inap begitu keluar. Ini langsung kita klik yang pertama. Iya enggak? Ya. Nah, karena itu juga strategi-strategi tertentu dilakukan oleh banyak pihak untuk agar namanya itu selalu on the first page of Google. Ya, itu sebenarnya ada strateginya dan itu sebenarnya cara-cara yang dilakukan agar satu tulisan itu selalu ada di atas. Ya, salah satunya adalah seberapa banyak itu diakses, ya, seberapa banyak kliknya. Karena itu kalau Anda pernah dengar pemeringkatan Webometrics ya, Webometrics perguruan tinggi itu sebenarnya nggak ada kaitannya sama kualitas perguruan tingginya. Kalau Anda melihat Webometrics, Webometrics itu melihat seberapa penggunaan web. Ya, jadi semakin sering web itu dibuka, ya penggunaannya semakin tinggi, skor Webometrics semakin tinggi. Ya, nah ini saya cuma contohin kampus tetangga ya, namanya UJ gitu ya. Namanya UJ, Universitas Gunadarma, itu meletakkan semua informasi yang ada untuk mahasiswanya di website. Ya, even kos-kosan, ya, even informasi kos-kosan, informasi salon, itu semua ada di website-nya Universitas Gunadarma. Kenapa? Karena dengan begitu pencariannya menjadi tinggi. Dia mahasiswa tinggal masuk ke website-nya Universitas Gunadarma, kemudian dia tinggal klik apa yang dia mau cari. Ya, nah itu membuat kliknya, membuat pengunjungnya menjadi tinggi. Gitu. Nah itu salah satu strateginya. Ya, jadi bisa saja. Gitu. Jadi ini contohnya. Nah, apakah terus kalau begini kita, udah banyak yang meneliti ya. Apakah kita langsung patah arang? Enggak juga ya. Ini tadi fakta menariknya, 42% orang mengklik hasil pencarian paling atas di halaman pertama hasil pencarian Google. Ya, jarang orang membuka halaman kedua, halaman ketiga, dan selanjutnya. Kecuali kita memang betul-betul berintensi untuk mencari informasi atau informasi itu kita rasakan belum terjawab. Ya, kebutuhan informasi itu belum terjawab, kemudian kita biasanya search ke beberapa page selanjutnya. Padahal belum tentu page-page selanjutnya ya yang bukan halaman pertama itu informasi yang tidak bagus begitu. Bukan berarti seperti itu, tetapi tadi ya, seberapa banyak orang yang mengklik. Ya, ini algoritmanya sama sebenarnya dengan Google, dengan Instagram, dengan Facebook ya. Semakin sering satu informasi di like begitu ya, dia semakin viral gitu. Padahal itulah sekarang tuh kita hidup di era like and dislike gitu ya, era jempol gitu ya. Begitu banyak yang memberikan like itu hidupnya semakin baik gitu. Padahal kontennya nggak tahu, kontennya bagus atau enggak, seringkali nggak jadi penting. Yang penting berapa banyak likes-nya. Nah, 85% ya orang mengklik hasil pencarian berada di halaman pertama Google ya. Oh ini. Jadi yang pertama ya 42% orang mengklik hasil pencarian paling atas. Ya. Dan 85% orang mencari pencarian di halaman pertama. Gitu. Ya, jadi halaman pertama itu masih kebaca lah, tapi halaman-halaman selanjutnya sudah nggak kebaca. Padahal sebenarnya sangat mungkin informasi-informasi itu ada di halaman-halaman selanjutnya, gitu. Jadi kalau kita sedang mengklik ya, sedang mencari topik gitu, wah apa namanya nggak ada begitu. Padahal ada, coba kita lihat di sini bisa 73.000 loh, masa sih informasi yang kalian cari nggak ada, ya banyak sekali informasi sekali kita ngeklik ya. Ini kalau mau cari informasi, cari untuk tahu gitu ya apakah penelitian kita sudah diteliti orang lain atau tidak, tinggal cari di sini ya, kita tinggal lihat nanti caranya gimana kan akan saya kasih lihat ya. Nah strateginya apa? Nah ini strateginya ya. Kalau kita mau cari sesuatu yang spesifik ya, semakin spesifik yang kita cari akan semakin mudah ya, akan semakin mudah. Caranya gimana? Caranya pakai ini all in title ya. Jadi Anda cuma yang judulnya cuma itu saja.
kepuasan pasien rawat inap. Tulis filenya maunya apa? PDF. Saya nggak mau, kalau ini kita lihat tadi, ya ketemu filenya ada yang PDF, ada yang akademia ini nggak tahu apa, ya ada yang PDF, macam-macam dia keluarnya. Ya, tapi kalau kita sudah spesifikkan seperti ini, all in title ini file type PDF. Ya, file type PDF artinya saya cuma mau file atau mau Anda ganti file type-nya PPT. Boleh, saya nggak mau baca yang PDF yang susah-susah, saya mau baca PPT aja. Boleh, silahkan cari yang file PPT. Tapi karena saya mau carinya adalah di akademik gitu ya, kita gunakan setnya .ac.id. Kalau GO itu pasti government ya, go.id. Nah, kalau saya alamat email saya auligrasinta@univpancasila.ac.id. AC.id adalah pasti dari akademik. Gitu. Ya, kalau Indonesia untuk pemerintahan pasti .go.id. .go.id. Kalau swasta gitu ya, biasanya .com gitu. Nah, kita mau cari yang mana? Oh gitu ya. Jadi ini caranya adalah kita kasih all, kalau kita menggunakan all in title berarti yang kita cari ini ada tidak all in title itu maksudnya semua kata ini harus ada gitu. Ya, tapi kalau kita cari kepuasan pasien rawat inap gitu tanpa all in title, nanti yang keluar ada kepuasan saja, ada pasien saja, ada rawat saja, ada inap saja. Ya, sehingga hasilnya ini tadi. Ya, sehingga hasilnya 73.700. Coba ya. 73.700. Tapi kalau kita cuma mau cari yang spesifik, ya, saya cuma mau cari yang pasien rawat inap, tipenya adalah PDF, dan site-nya dari AC.id. Lihat, hanya berapa? 189 hasilnya. Gitu. Jadi ini salah satu contoh bagaimana cara kita menggunakan ya keterampilan kita menggunakan search engine ini. Gitu. Nah, kemudian bagaimana kita mengetahui kebutuhan informasi ini yang paling penting sebenarnya. Ya, langkah pertama Anda tahu Anda butuh informasi atau tidak. Anda masih ingat teknik SMART? Ada yang masih ingat nggak? Kalau kita bikin goals harus SMART. Apa itu SMART? Ada yang masih ingat? SMART goal setting? Halo? Ada yang masih ingat apa itu SMART goal setting? Ada yang masih ingat? Halo? Ini pada kemana sih nih? S-nya apa S-nya? Info bukan, Mbak. Apa? Info bukan. Hah? Info bukan ya? Bukan. Spesifik, Mbak. Apa? Apa yuk? Spesifik. Spesifik. Oke. Terus? M-nya? Measurable. Measurable. Ya. Measurable. Terus A-nya? Achievable. Achievable. Atau oke, R-nya? Relevant. Relevant. T-nya? Time. Time bound ya. Nah, apa artinya? Ayo. Coba. Bisa nggak? Apa nih? Spesifik itu maksudnya apa? Bisa bantu saya? Ayo, salah nggak apa-apa. Kita belajar sama-sama. Jangan malu-malu. Ayo.
Kalau kita bikin goals, kita harus smart. Artinya apa? Tadi sudah disampaikan Ayu. Betul sekali. Specific, measurable, achievable atau attainable, relevan, dan time-bound. Apa itu spesifik maksudnya? Harus ini Mbak, detail gitu Mbak tujuannya. Detail, jelas. Cita-citamu apa, Fani? Apa Mbak? Cita-cita. Cita-cita. Jadi psikolog Mbak. Jadi psikolog. Sudah spesifik belum itu? Belum Mbak, karena belum ada psikolog klinis atau Yes. Kamu ingat nggak kira-kira kalau waktu dulu kamu zaman SD itu kalau bilang cita-citanya apa? dokter Mbak. Dokter Cita-citanya itu cukup SD. spesifik ya. Yang cita-cita yang paling tidak spesifik adalah berguna bagi orang tua, nusa, dan bangsa. Bagus nggak? Cita-citanya bagus nggak? Berguna bagi orang tua, nusa, dan bangsa. Bagus nggak? Bagus Mbak. Sudah spesifik belum? Belum Mbak. Bisa diraih nggak kira-kira? Sulit Mbak, karena Sulit. belum spesifik. Betul. Ya, jadi semakin spesifik apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita cari ya kalau dalam konteks information literacy, semakin mudah kita nemu. Ya, ada yang belum punya pacar di sini? Ada yang belum punya pacar di sini? Mencari pacar harus spesifik juga ya. Gitu. Kalau cari pacar apa aja lah gitu. Nanti dapetnya juga apa aja gitu ya. Spesifik. Semakin spesifik ya, semakin spesifik apa yang Anda harapkan semakin mudah. Tadi saya bilang, kalau kalian buka Lazada, Tokopedia, saya butuh sepatu apa aja. Dapat nggak apa yang kita harapkan? Sulit. Ya, oke. Measurable apa measurable? Measurable apa? Dapat diukur atau Artinya apa? Maksudnya gimana? Membuat goal setting itu harus measurable. Maksudnya gimana? Harus dapat diukur. Artinya gimana? Tadi, berguna bagi nusa dan bangsa. Berguna itu gimana? Berguna bagi orang tua, nusa, dan bangsa. Ini maksud berguna itu ukurannya apa? Itu harus bisa diukur. Ya, harus bisa diukur, harus kelihatan. Apa sih measurable itu? Harus bisa diukur, harus kelihatan barangnya. Ya, harus clear gitu. Barangnya apa? Achievable maksudnya apa? Atau attainable, artinya apa? dapat dicapai. Dapat dicapai ya. Maksudnya gimana tuh? Kalau kita bikin goal setting itu harus dapat dicapai. Maksudnya gimana? Harus yang realistis, Mbak. Realistis. Ya, realistis. Yang dimaksud realistis itu gimana sih? Ayu. Coba deh contohkan satu goal yang tidak realistis, ayo. Ayo. Boleh kasih contoh nggak kira-kira? Satu goal yang nggak realistis. Ingin jadi misalnya Mbak kayak dokter tapi tanpa memiliki pengetahuan yang harus dimiliki dokter pada umumnya kali Mbak. Iya, pengen jadi dokter tapi SMA-nya ambilnya IPS gitu ya. Masa mau ngulang SMA lagi gitu ya? Kan jelas nggak bisa. Itu berarti nggak achievable, nggak attainable jadi dokter. Kenapa? Lalu SMA-nya kuliahnya jurusannya IPS. Mau jadi dokter, gimana caranya? Ya, atau beberapa teman masuk fakultas psikologi, pengen jadi apa? Pengen jadi psikiater. Ya keluar aja dari fakultas psikologi gitu. Ya, ambil fakultas kedokteran kan gitu. Ya, jadi achievable itu kita tahu bahwa cita-cita kita itu bisa diraih gitu. Nah, seringkali orang juga bilang gini, ya tapi kita harus achievable, bikin goal setting, tapi kan kita juga harus dream big gitu ya. Kita harus mimpi yang luas gitu, mimpi yang tinggi.
Susah dong jadinya. Loh, kalau kita mau mimpi yang besar, jangan jadikan itu goal setting. Goal setting itu bisa dibagi menjadi beberapa. Ya, goal setting saya saat ini apa? Nah, goal setting saya jangka panjang apa? Gitu. Ya, dan itu ya kalau saya sih ya, maaf ya, saya jadi kayak orang tua ya, memang saya udah orang tua ya. Banyak dalam hidup saya itu yang terwujud karena saya punya goal setting. Gitu. Saya punya goal setting. Jadi yang saya masih ingat sekali SMA itu saya belajar bahasa Prancis ya. Kebetulan bapak saya itu kerjanya di perusahaan Prancis juga ya, perusahaan minyak. Goal saya itu sebelum saya pokoknya sebelum saya tua gitu ya, di masa muda saya harus bisa sampai yang namanya Menara Eiffel. Ya. Saya harus bisa lihat Menara Eiffel sebelum saya tua, waktu saya bilang gitu. Kenapa kalau tua saya males gitu ya. Jadi saya mikirnya gitu. Ya. Tidak terasa itu masuk menjadi ya apakah itu menjadi goal setting? Enggak, tapi itu apa namanya arah ya gitu. Acuan saya gitu. Acuan saya, oh saya suatu hari harus ke sana. Dan nggak lama kok itu tercapai gitu. Ya, tanpa saya bayar sendiri pula gitu ya. Tanpa saya harus membayar sendiri perjalanan ke sana. Sampai nggak sampai, begitu sampai di depannya, begitu sampai turun ke atas, saya ngeliat depannya, ya ampun, Tuhan itu nggak pernah apa ya, nggak pernah nggak dengar kok apa yang kita minta, yang sungguh-sungguh kita minta. Tuhan tuh selalu memberikan apa yang kita minta. Hanya tadi timingnya dan sebenarnya kita benar-benar kepengen nggak sih gitu. Ya, kalau kita benar-benar kepengen, itu law of attraction itu tubuh kita energi kita akan nyampe ke sana gitu. Nah, itu kita harus relevan yang kita lakukan. Ya, relevan itu ya tadi saya mau jadi dokter, tapi waktu SMP, SMA saya ambilnya IPS. Ya jelas nggak sama dong dengan goal setting saya gitu. Ya, saya kepengen selesai skripsi 1 semester. Yang saya kerjain dari pagi sampai pagi lagi main Mobile Legend, main PUBG. Gimana caranya? Jadi relevan itu kita harus mendefinisikan juga bahwa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu nantinya mendukung kita untuk mencapai goal setting kita. Ya, dan ada time bound. Ini yang penting ya. Ada time bound. Anda mau selesai skripsi berapa semester? Ya, jelas gitu. Oh, saya mau selesai 1 semester. Saya nggak apa-apa kok 2 semester. Tapi saya maunya depth. Boleh, nggak ada yang larang. Saya mau 1 semester, bab 1 saya akan selesaikan dalam 4 minggu, bab 2 4 minggu, selesai. Gitu. Jadi semakin spesifik yang kita cari, semakin mudah. Nah, balik lagi ke materi ini tadi, ya, materi informasi. Kita tuh harus mencari topik yang spesifik. Begitu, ya, mencari topik yang spesifik, kemudian menentukan topik-topik aspek apa yang berkaitan dengan topik tersebut, membuat daftar pertanyaan dan kemudian menentukan keywords, ya. Nah, Anda punya waktu dari kemarin sebenarnya dari sejak menulis atau mereview jurnal sampai dengan minggu depan ya, Anda punya waktu untuk menentukan topik. Ya, sebenarnya topik apa sih yang bisa Anda lakukan? Ya, nanti akan saya jelaskan untuk tugas untuk minggu depan ya sebelum kalian betul-betul menyusun bab 1 ya apa sih yang harus kalian kerjakan ya. Nah, jadi mengetahui kebutuhan informasi kita menentukan topik, menentukan aspek apa yang berkaitan dengan topik, membuat daftar pertanyaan dan menentukan kata-kata kunci. Ya, jadi contoh yang pertama adalah contoh saja ini ya. Ini kalian bisa gunakan yang lain. Ini saya hanya kasih contoh saja ya. Topiknya apa? Bullying. Pokoknya saya mau meneliti sesuatu tentang bullying. Aspek yang terkait apa? Banyak aspek yang terkait dengan bullying. Ya sangat banyak. Tapi apa yang mau Anda cari? Anda harus spesifikkan lagi. Nah, kemudian Anda buat pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah kok ke sini? Maaf, hilang. Gimana sih ini? Nah, ya.
pertanyaannya kita membuat pertanyaan sendiri ya, kita membuat pernyataan sendiri. Bagaimana pengasuhan dalam keluarga yang membuat anak menjadi pelaku bullying. Nah, ini contohnya ya. Jadi caranya itu kita buat dulu, kita tentukan dulu topiknya, kemudian kita menentukan aspek yang berkaitan dengan topik, bisa satu aspek, bisa lebih dari satu aspek, kemudian kita membuat daftar pertanyaan. Ya, nah ini nanti yang sebenarnya tugasnya ini nanti gitu. Tugas yang akan kalian buat ini sampai dengan kalian membuat satu paragraf untuk latar belakang ya. Nah, ini contohnya. Nah, kalau kita sudah menentukan topik, kemudian menentukan aspek apa yang terkait dan juga membuat pertanyaan, nah, kita masuk ke pengembangan kata kunci. Nah, mencari informasi itu sangat terkait dengan kata kunci. Begitu kata kunci yang Anda masukkan itu tepat di search engine, ya itu akan sangat mudah Anda mendapatkan informasi. Ya, ada beberapa teman, mungkin ada beberapa dari kalian sudah pakai Alexa, pakai apa ya yang Google ya. Alexa, what is apa gitu, dia tinggal jawab sebenarnya. Alexa, please play apa for me gitu. Please play lagu Tulus for me, tiba-tiba dia nyanyi gitu ya. Itu kalau kita pakai Google ya. Itu sudah bisa. Nah, sekarang kita tinggal mengembangkan kata kunci. Kunci atau kunci lagi. Kata kunci. Cara untuk mengembangkan kata kunci ya. Pertanyaannya 5W1H. Ini selalu dalam penelitian harus kita highlight ya. Yang pertama data. What data do you need? Kamu tuh butuh data apa sih? Butuh informasi apa sih? Itu yang penting. Ya. Kemudian how? Apa? Aktivitas apa yang Anda butuhkan? Ya, data apa? Oh, data mengenai kekerasan saat data mengenai kekerasan misalnya. How? Activity kekerasan apa? Oh, kekerasannya adalah dating violence, kekerasan yang dilakukan pada saat pacaran. Ya, dating violence. Where? Location-nya di mana? Location-nya di Indonesia atau di kota besar. Ya, kekerasan pada pada saat pacaran ya atau dating violence oleh di kota besar. Ya, jadi nanti pelakunya kota besar. Who? People-nya siapa? Yang dilakukan oleh remaja misalnya. When ya boleh ya itu tadi ya saat pacaran itu aja sudah when sebenarnya ya, atau juga saat ini saat pandemi ya, sekarang banyak sekali penelitian yang terkait dengan saat pandemi, jadi time-nya itu pandemi. Why? Ini pertanyaan kepada diri Anda, kenapa Anda perlu motif Anda apa sih dalam mencari informasi itu? Itu buat apa Anda cari? Apa manfaatnya buat Anda informasi itu? Nah, pertanyaan ini akan membuat kita bisa mengembangkan kata kunci ya. Nah, kemudian inilah yang nanti akan kita masukkan ke dalam search engine. Tadi saya bilang. Aduh, maaf ya, saya terlempar. Saya ulang lagi, sorry. Ini ya, bisa didengar suara saya? Bisa, Mbak. Oke Bisa, ya. Mbak. Jadi ini kita bisa cari search engine. Nah, tadi saya sampaikan bahwa search engine itu banyak sebenarnya ya. Jadi tapi Google itu paling ya mumpuni lah ya gitu. Tapi ada Bing, ada banyak ya sebenarnya. Wikipedia pun itu juga kita. Tapi bukan search engine. Search engine itu Google, Bing, apalagi ya SFM itu semua adalah search engine ya. Oke. Nah, kita bisa mengembangkan kata kunci. Nah, ini tadi contoh kata kunci. Jadi kata kunci itu bisa kita kembangkan dari mana sih? Dari sinonim. Ya, misalnya apa? Bullying. Sinonimnya apa bullying? Perundungan. Apalagi? Penekanan. Apalagi mungkin bullying lebih ke kekerasan. Ya, itu kita cari. Nah, contoh misalnya sinonimnya apa? Anggaran, sinonimnya apa? Buat biaya. Nah, kita bisa cari. Gitu ya. Kita mengembangkan kata kunci supaya pencarian kita menjadi lebih banyak gitu. Bahasa lain, ini juga sering digunakan di psikologi ya. Kita cari
perundungan kok malah nggak ketemu ya, tapi kita cari bullying keluar semua. Jadi kita harus mengembangkan kata kunci ya, bahasa lain. Kemudian istilah yang lebih luas. Contoh misalnya di sini kalau kita gunakan ayam, kita gunakan unggas. Nah, unggas itu lebih broad ya, lebih luas daripada sekedar ayam ya. Kalau kita menggunakan bulu tangkis misalnya, tapi kita mau lebih luas olahraga misalnya, atau misalnya psikoanalisa gitu. Kita cari Freud gitu. Freud itu mungkin sempit ya, sedikit sempit, tapi begitu kita cari psikoanalisa mungkin akan banyak yang keluar. Nah, seperti itu. Itu dari cari istilah yang lebih broader. Juga atau lebih narrower. Jadi kalau misalnya kita rasa terlalu spesifik, kita bisa lebih luaskan gitu ya. Bisa lebih kalau kita lihat terlalu luas, kita bisa spesifikkan, lebih spesifik. Ya, pemanasan global jadi rumah kaca, efek rumah kaca. Pariwisata menjadi hanya agrowisata dan sebagainya ya. Kemudian istilah-istilah ilmiah ya. Anjing domestik itu namanya vanis, flu burung, avian influenza. Nah, ini kita bisa gunakan kata-kata ilmiah tadi ya, seperti di psikologi banyak lah kata-kata ilmiah yang bisa kita gunakan ya. Bentuk jamak atau tunggal. Nah, ini juga kalau di bahasa Inggris suka beda gitu ya. Kalau di Indonesia tikus ya tikus mau sedikit mau banyak tikus gitu. Tapi kalau di bahasa Inggris kan mouse jadi mice, alumni jadi alumnus gitu, alumni jadi alumnus ya. Itu kalau bentuknya jamak atau tunggal. Ejaan ya. Hati-hati beberapa ejaan itu menghasilkan ya kalau kita searching nanti hasilnya juga beda. Color dan color ya. Color itu COLOR itu biasanya untuk English American English itu biasanya dia pakai color ya, tidak pakai U. Behavior gitu ya. Itu nih ya, kalau kok selalu balik ya. Maaf. Nah ya, kalau bahasa Inggris Amerika pakainya behavior. Ya, kalau Inggris dia pakainya. Nah, ini juga nanti hasilnya beda. Ya, hasil penelusurannya hasilnya beda. Behavior dan behavior. Jadi kita mesti tahu kita mau cari yang mana, ya jadwal dan sebagainya. Akronim ya, Polwan itu polisi wanita, Dikti pendidikan tinggi, di Indonesia CBT ya, CBT di psikologi itu kalau Anda cari CBT ya. Ini kenapa sih kok kembali ke sini lagi. Kecilin aja kali ya. Nah, ya. Kalau Anda cari CBT, apa itu CBT kalau di psikologi? Ada yang tahu? Kognitif? Behavioral theory. Kognitif behavior? Behavioral Terapi. Teori. Ya. terapi. Nah, ya. Kognitif behavior terapi, ya. Tapi ada juga CBT yang artinya apa? Nah, ini sama-sama CBT. Ya. Nah, kalau Anda cuma cari CBT, nanti Anda akan yang keluar bukan yang Anda cari. Ya enggak? Karena CBT itu juga computer based test. Ya. Nah, ini saya hapus saja yang polwan ya. Jadi bagaimana kita menggunakan kata kunci itu akan menentukan hasilnya beda atau tidak. Ya, hasil yang keluar itu akan berbeda kalau kita menggunakan kata kunci yang berbeda. Ya, jadi pintar-pintarlah atau kita harus belajar bagaimana mencari kata kunci. Ya, singkatan ini juga sama. Akronim itu dari pendek, dari singkatan kepanjangan ya. Kalau akronim itu kepanjangan, kalau singkatan itu apa namanya ya? Singkatan itu kalau misalnya UV itu ya tadi ya. Kita cari UV-nya, ultravioletnya dan sebagainya. Ya, jadi ini kita harus mengembangkan kata kunci karena kata kunci yang kita masukkan akan menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, ini contoh ya. Contoh mengembangkan kata kunci. Topiknya apa sih? Bullying.
Ya, aspeknya apa? Pengasuhan. Sinonim dari bullying apa? Perundungan kalau bahasa Indonesia, ya. Arti yang lebih luas, mungkin yang lebih broader apa ya? Masalah-masalah apa ya yang terkait bullying? Oh, permasalahan perkembangan. Juvenile delinquencies itu mungkin juga ada kaitannya sama bullying gitu. Atau yang lebih spesifik, oh pola asuh. Bullying itu sangat terkait dengan pola asuh, sangat terkait dengan attachment. Mungkin kata yang berhubungan yang related apa? Oh, lingkungan sekolah, bystander ya, atau ya bystander itu orang-orang yang salah nih. Orang-orang yang hanya berdiri saja, hanya melihat saja kejadian bullying. Itu juga bisa kita gunakan, kita cari related ya. Ini contoh saja supaya nanti kita bisa menemukan informasi-informasi yang memang kita butuhkan. Ya, jadi tidak keluar tadi 73.000 berapa ya, bahkan juta ya kalau kita cari apa? Motivasi gitu ya. Saya kamu mau meneliti tentang apa? Tentang motivasi. Nah, kita cari ya, contoh nih. Ya. Motivasi. Lihat hasilnya berapa? 63 juta. Bingung dong kamu kalau misalnya mau skripsi tentang motivasi. Ada berapa? Ada 63.300.000 nih ya. 63.300.000 dalam 0,56 detik. Kalau 63.300.000 itu ada di rekening gitu, itu menyenangkan. Tapi kalau 63-nya ini ada di Google nih, ya nggak bisa buat apa-apa buat kita. Kenapa? Karena terlalu luas. Ya. Oke, tadi kita mau cari apa? Bullying ya. Bullying. Kita lihat ada berapa? Tuh, ada 186 juta. Ini ribu apa juta sih? Juta kan? Ya, ada 186 juta bahasan tentang bullying. Tapi kalau kita coba cari, kita tambahkan yang lain. Ya, pengasuhan. Tadi ya, pengasuhan. Sudah menurun ya tinggal 111.000 hasil. Wah, tapi saya cuman mau yang ya dari perusahaan akademik. Lihat hanya 9.350. Dari tadi berapa? Ya, 108 berapa sih tadi? Berapa juta? 181 juta ya, lupa saya. Ya. Kalau kita ngomong 136 juta. Ya, tapi semakin spesifik, oke, saya mau pengasuhan dan tadi saya tambahin apa tadi? Sekolah. Tuh lihat semakin sedikit lagi. 10.800 tulisan. Masih terlalu banyak juga. Saya maunya yang judulnya ada ini deh gitu. Atau saya mau yang file type-nya PDF. Nah, wah nggak ada, nggak keluar yang PDF. Ya, oh nggak salah nih saya soalnya pakai titik. Ya, oh dia yang file PDF ada di mana sih? Tinggal semakin sedikit lagi, 6.440. Semakin mudah kan, kita semakin spesifik, kita akan semakin mudah. Jelas, oh gaya pengasuhan otoriter, itu punya pengaruh peran guru mencegah, oh ada pola asuh juga di sini, dan sebagainya. Ya, jadi semakin spesifik kita mencari di search engine, kita akan semakin mendapat apa yang kita butuhkan. Ya, jadi itu keterampilan yang harus kita kembangkan, terutama saat sekarang Anda harus mencari topik skripsi. Ya, kalau topiknya motivasi, lihat tadi ada 63 juta gitu ya. Ngapain gitu cari? Bullying 136.000 gitu. Banyak sekali ya. Tapi semakin kita spesifik akan semakin mudah. Nah, udah Mas. Oh ya, nanti dulu ya, saya soalnya ngajar. Kalau misalnya ini adalah algoritma, ya, algoritma dari
algoritma dari fasilitas pencarian. Nah, kalau Anda gunakan N, ya, sorry, Anda gunakan N, kayak tadi saya gunakan ya, N. Nah, Anda bisa cari virus dan corona. Coba deh kalau mau dicoba di apa namanya, dicoba sendiri ya. Nah, kalau kita gunakan N, maka yang dicari, yang dapat ini, yang antara ini, apa irisan ini. Ya, kalau kita pakai ini N atau pakai plus yang seperti saya buat, hasilnya adalah yang ini nih, yang di tengah-tengah ini. Ya, jadi akan muncul hasil pencarian, tulisan-tulisan, informasi-informasi yang ada virus dan ada coronanya. Karena saya pakai fitur N, pakai plus atau pakai N. Ya, ini sama aja. Hasilnya akan ketemu ini, yang tengah-tengah ini. Ini hasilnya. Ya, boleh dicoba sendiri. Kalian boleh coba misalnya apa bullying, N apa, terserah kalian lah. Itu nanti kalian coba sendiri untuk topik kalian yang mau kalian cari ya. Nah, kalau kita menggunakan OR ya atau garis miring, hasilnya adalah yang di luarnya. Ya, bukan irisannya yang keluar. Ya, kalau tadi yang ini kan malah irisannya ya. Kalau yang ini adalah yang selain irisan. Nah, itu yang muncul. Ya, saya mau cari Soeharto, tapi Soeharto itu sering kali ditulis orang kadang Soeharto, kadang Soeharto. Saya mau cari semua, baik Soeharto maupun Soeharto. Maka saya gunakan OR. Seperti ini, OR atau garis miring. Ya, OR atau garis miring. Nah, sementara kalau kita coba ya, ini saya cobakan. Saya akan mana sih? Kita coba ya sebentar. Tadi apa? Soeharto dan kalau saya pakai plus ya. Kalau saya pakai plus, dia akan mencari yang di tengah-tengahnya. Yang irisan. Ada 433 hasil. Ya, langsung di sebelah ada keluar foto presiden kedua kita ya, Presiden Soeharto. Tapi kalau kita pakai atau OR, nah ada 370 hasil. Jadi antara kiri sama kanannya. Tapi kalau N itu ke semuanya. Ya, jadi irisan di antara kedua berita itu. Sementara kalau OR itu yang ada di luar itu yang ketidaksamanya. Ya, di luar irisan. Nah, itu ya saya contohkan yang seperti ini. Nah, ini nanti kalian bisa gunakan sendiri atau kalian bisa coba-coba sendiri nanti di laptop kalian masing-masing ya. Atau kita mencari not ya, virus komputer, not virus penyakit. Nah, ya, hasilnya yang kita temukan hanya virus komputer saja. Ya. Seringkali tadi ya CBT, coba kita cari CBT ya. Tadi saya sudah kasih contoh CBT ya. Kalau kita cari CBT ya, keluarnya banyak sekali, sekitar 102 juta termasuk computer based test ya, computer based. Ini yang keluar adalah computer based test karena dia lebih banyak. Nah, sekarang saya mau bilang kognitif behavioral therapy ya, not kognitif not computer atau minus ya. Biasanya saya pakai ini. Minus computer based test. Nah, hasilnya adalah ini keluar. Nah ini hasilnya malah keluar semuanya. Sebentar, saya salah beli tadi. Harusnya not. Benar, menggunakan mungkin spasi. Nah,
Ini akan keluarnya isinya adalah cognitive behavioral therapy semua. Ya, ini harusnya dikasih spasi seperti ini ya. Ini yang keluar cognitive behavioral therapy semua. Kita tidak akan keluar cognitive computer based test. Gitu. Kenapa? Karena kita minta not. Gitu, ya. Jadi ini salah satu contoh, salah satu cara untuk kita mencari, mempermudah kita mencari dengan fasilitas pencarian yang ada atau search engine yang ada. Ya, nanti bisa kalian coba-coba sendiri nih. Ya, bisa kalian coba-coba kalau cari ini sama ini apa sih caranya. Ya, saya sering kalau sama mahasiswa skripsi saya mau carinya hanya yang skripsi, gampang tinggal tambahin aja skripsi gitu. Begitu tambahin skripsi yang keluar hanya yang skripsi saja. Ya, ini bisa dilakukan. Kemudian kita juga bisa menggunakan fasilitas phrase, ya. Ketika kita mencari satu phrase, satu frase, ya. Minat baca guru, ya. Kalau kita pakai quotes and quotes apa ya? Tanda petik. Tanda petik. Maka yang keluar adalah hanya yang ada minat baca gurunya saja. Ya, ini contoh nih. Minat baca guru. Nah, kita bilang ini minat baca guru. Nah, ini bisa yang keluar adalah minat baca guru semua di sini. Sementara kalau kita tidak menggunakan frase atau tidak menggunakan quotes and quotes, tidak menggunakan dalam tanda kutip. Nah, maka yang keluar adalah guru, ada minat bacanya di sini, ya. Peran guru dalam meningkatkan minat baca. Padahal yang kita cari adalah minat baca guru, bukan guru dalam minat baca anak gitu. Ya, ini coba deh. Ini sering kali kita harus menggunakan. Jadi caranya adalah nih kita tulis ya all in title, ya, all in title seperti ini, all in title, kemudian masukin quotes and quotes minat baca guru. Maka dia akan dibaca satu frase itu, minat baca guru. Ya, sementara kalau kita lepaskan, nggak pakai quotes and quotes, dia akan keluar bisa guru dan orang tua perangsang minat baca anak. Padahal kita nggak cari itu, yang mau kita cari adalah gurunya punya minat baca nggak? Ya, ini salah satu contoh juga penggunaan frase. Nah, kuncinya apa? Ini saya berikan, ya, saya sudah berikan kuncinya. Nanti kalian tinggal baca. Bagaimana kalau kita cari di situs ya in title ya lebih luas cakupannya muncul misalnya in title virus corona. Jadi semua yang ada tulisan virus corona akan keluar ya. Tapi kalau all in title itu dia akan lebih sempit. Jadi kalau all in title itu berarti kalau tidak ada tulisan virus corona ya dia nggak akan keluar. Jadi harus all in title itu harus ada di judul, itu harus ada kata-kata itu. Nah, in URL lebih luas lagi ya. Kalau kita in URL kita harus carinya di URL di semua ya. Lebih luas lagi. All in URL lebih sempit. Kemudian site itu kalau kita cari di situs yang mana nih? Ya, korupsi. Kita mau cari kata-kata korupsi, situsnya di Kompas. Tinggal begini. Tulisannya tinggal seperti ini ya. Korupsi site Kompas seperti ini .com. Ya, misalnya kita mau cari apa? Bullying, site-nya apa? himsi.com. Himsi Jaya, saya nggak tahu, himsi itu .com apa ya. Atau misalnya bullying, site-nya Sage Publisher, seperti itu. Itu bisa kita lakukan. Ya. Related, mencari situs yang sama. Yang sama itu maksudnya yang terkait ya. Selain Kompas kan yang terkait misalnya Detik begitu. Related detik.com, apa yang berhubungan dan sebagainya. Ya, ini nanti bisa kalian coba-coba sendiri. Kemudian file type ini tadi yang saya sampaikan ya. Kita bisa cari file type-nya apa. Ya, contoh knowledge management ya dalam frase, tapi saya mau cari yang PPT saja. File type PPT ya. Itu file type bisa macam-macam ya, bisa PPT, PPTX ya. Sekarang kita pakai PPTX misalnya, atau kita pakai PDF, atau saya mau carinya yang yang kalau kita sekarang paling kan kita sekarang gunakan paling HTML atau PPT, Word dan sebagainya ya. Ini salah satu contoh cara untuk mencari yang kalau kita cuma mau cari PDF doang, atau kita mau cari PPT doang, saya lagi butuh PPT-nya. Saya cuma cari PPT saja, silahkan. Ini bisa digunakan file PPT ya. Ini saya dapat dari mana? Ini silahkan sumbernya juga sudah ada di sini ya, www.google, Helptrack dan sebagainya. Ya, ini nanti bisa dicoba sendiri oleh kalian. Nah, sekarang ada dua sumber ya, ada sumber koleksi, ada sumber referensi. Nah, ini sumber referensi. Kalau kita mau mencari referensi
Referensi itu kamus, ensiklopedi, sumber geografi, biografi, thesaurus ya. Misalnya pakai Infoplease, ini saya tahu kalian jarang deh pakai Infoplease ya. Padahal Infoplease itu banyak tuh informasinya ya. Juga website koleksi referensi. Kita lihat sebentar di sini. Nah ini contoh Infoplease ya. Nanti kalau kalian mau cari di Infoplease ini Infoplease itu kayak Wikipedia begitu ya, tetapi lebih informasinya lebih banyak sebenarnya ya. Infoplease.com nanti bisa dilihat. Kemudian encyclopedia.com ya. Kadang-kadang kata-kata kita itu kita tidak terlalu kita bingung gitu ya, apa sih sebenarnya, kita bisa cari di encyclopedia.com ya. Ini referensi juga ada di dictionaryreference.com. Nah, ini kesulitan kalian juga adalah bahwa seringkali kalian tidak mau membaca bahasa Inggris. Nah, ini coba deh kalau nggak mau baca bahasa Inggris, coba lihat dulu tuh saya selalu belajar ya. Saya tuh punya kamus bahasa Inggris gitu. Jadi bahasa Inggris tapi Webster tuh ya kita pakainya itu penjelasannya masih dalam bahasa Inggris juga gitu. Itu jadi bikin kita tambah pintar. Kalau kita pakai kamus bahasa Indonesia, ke bahasa Inggris kita bahasa Indonesia kan bingung gitu. Tapi kalau kita sudah pakai Webster kecil ya bukunya, itu kita akan memahami bahasa Inggris itu, kita akan memahami arti dalam bahasa Inggris itu dengan lebih mudah ya. Sekarang online bisa ya, termasuk di bahasa Indonesia ya, kita bisa pakai KBBI online ya, juga ada ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Saya nggak masukin, saya lupa, harusnya saya masukin, nanti saya masukin habis ini. Kemudian kita juga bisa pakai Oxford English Dictionary ya, kalau kita perlu untuk mencari apa sih sebenarnya definisinya gitu ya. Apa sih sebenarnya ini ya contoh di sini ya, written narrative, apa sih yang disebut sebagai frase gitu. History adalah a written narrative constituting dan sebagainya ya. Ini bisa kita gunakan definisi-definisi di dalam kamus ya. Thesaurus juga ya, ini juga bisa kita cari di sini apa sih bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang biasa digunakan dalam penyusunan tulisan-tulisan ilmiah di Thesaurus ya. Ini salah satu contoh. Mobile phone itu bisa sinonimnya apa sih? Oh bisa jadi car phone ya, cell phone ya, cellular phone. Nah, ini buat kita bisa kita gunakan di thesaurus.com. Ini bisa kita gunakan untuk mencari kata kunci tadi. Ya, selain stres itu apa sih kata-katanya, atau bullying. Bullying itu dibahasakannya apa lagi sih sinonimnya? Gitu, ya. Kalau di Malaysia itu telepon cellular phone itu telepon bimbit gitu ya. Apa lagi telepon bimbit ya? Radio telepon dan sebagainya. Ya, ini bisa kita gunakan thesaurus ini untuk kita mencari sinonim dari satu kata supaya mempermudah kita untuk mencari keywords tadi ya. Nah, kalau di Perpusnas Anda bisa klik di sini ya, e-resources.perpusnas.go.id, nanti Anda tinggal cari ya. Nah, kalau untuk mencari literatur ilmiah ya, kita bisa menggunakan untuk sebenarnya sumbernya adalah skripsi, tesis, disertasi, jurnal, laporan penelitian ya. Kita bisa mencari website perpustakaan digital. Kenapa, Abdillah? Bisa ya, di yang tadi yang Perpusnas apa Mbak tadi? Yang apa? Yang Perpusnas. Ini. Oh. Ya, ini untuk cari informasi resource engine resource ya dari Perpusnas. Ini nanti kan saya bagi ininya filenya ya. Oke, ini kita juga bisa kalau yang khusus literatur ini. Kalau yang ini tadi kan sumber referensi ya. Jadi ini sangat umum gitu. Nah, kalau untuk literatur ilmiah biasanya kita gunakan kita akan mengakses skripsi, tesis, disertasi, laporan ya dan sebagainya. Ada caranya kita bisa menggunakan ke portal digital ya, portal Garuda, itu nanti kan saya juga bukakan. Website perpustakaan digital, baik perpustakaan UP maupun perpustakaan yang lain, dan strategi penelusuran melalui Google. Kita lihat satu-satu. Nah, ini kalau websitenya Perpustakaan Universitas Pancasila. Sudah pernah membuka, kalian tentunya sudah pernah membuka ya. Nah, ini Perpus Univ Pancasila memang tidak terlalu, maksud saya, masih banyak yang perlu dikembangkan dari Perpus Univ Pancasila. Tapi kalian bisa lihat skripsi-skripsi yang sudah ada di Fakultas Psikologi juga sudah bisa diakses di sini.
Skripsi-skripsi fakultas lain juga bisa diakses. Nah, yang ProQuest ini, ya ini ada ProQuest ya. ProQuest ini kita Fakultas Psikologi yang berlangganan. Ya, nanti akan saya juga saya akan juga kasih lihat di sini ya. Ini kita yang berlangganan sehingga ini bisa kita gunakan ya. Emerald ini yang berlangganan Fakultas Pariwisata ya. Silakan masuk ke perpus.univpancasila.ac.id ya. Kemudian, nah ini ProQuest ya. ProQuest itu kebetulan saya memang yang menginisiasi untuk berlangganan ProQuest. Kalian semua sudah bisa akses ProQuest? Jadi ProQuest ini dia itu seperti apa ya, marketplace sebenarnya, seperti toko buku ya. Seperti toko buku gitu yang menyediakan jurnal-jurnal dari berbagai publisher ya. Jurnal-jurnal dari ada jurnal Wille, ada jurnal Sage yang psikologi. Ya, yang kita langganan memang yang psikologi ya. Langganannya lumayan lah, satu tahun langganan itu bisa beli mobil lah ya gitu. Jadi langganannya cukup mahal. Saya nggak tahu kalau untuk mahasiswa waktu itu sebenarnya yang ngurus Mbak Caca ya, katanya harus pakai apa namanya SIAK dan sebagainya. Tapi kalau dari saya sebenarnya ini sudah ada ya. Nanti kalian bisa gunakan anytime ya. Ini saya gedein coba ya. Nah, ya, ini nanti kan saya kasih ke kalian ya. Tinggal masuk www.proquest.com.login, username-nya Univ Pancasila, password-nya psikologi @pq1 ya. Tapi ya, ini kita berlangganan ya. Tadi saya bilang satu kali langganan ini 1 tahun langganan harganya kayak beli mobil. Nggak mobil baru sih, tapi harganya cukup mahal ya. Sebenarnya dia bebas ya, bebas tapi terbatas. Jadi bebas itu dalam artian bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja. Tapi ya ketika trafficnya menjadi sangat tinggi, kemudian ada yang tidak wajar, maka akan ditutup ProQuest dari luar kampus untuk sementara. Karena itu mohon untuk apa namanya username dan password tidak disebarluaskan begitu saja ya melalui media sosial atau pihak lain yang tidak berkepentingan dengan kegiatan akademik Universitas Pancasila. Jadi ini kami berikan kepada kalian mahasiswa ya seluruh dan sivitas akademika Fakultas Psikologi, walaupun memang free access untuk siapapun, tetapi kalau penggunaannya nanti menjadi tidak wajar atau tidak terbatas, terpaksa kita tutup yang dari luar kampus begitu ya. Jadi ini bisa kalian manfaatkan, bisa kalian gunakan untuk perkuliahan, untuk mencari topik penelitian dan sebagainya. Ya silahkan digunakan. Malah harapan saya semakin banyak anak psikologi yang menggunakan. Karena apa? Karena kita sudah bayar, kita sudah beli. Ya. Dan ProQuest itu banyak sekali hasil-hasil penelitian yang bisa, jurnal-jurnal yang free ya, yang bisa kita download secara free karena kita sudah berlangganan. Ya. Terus, nah penelusuran melalui Google ya, penelusuran melalui Google ini juga bisa dilakukan ya. Memang sangat mudah, tetapi tadi hasilnya juga terbatas, sangat berbeda dengan ProQuest. Karena kalau ProQuest ini kan dia berbayar, jadi banyak akses-akses terhadap jurnal-jurnal yang berbayar begitu ya. Karena ini sudah dibayarin ya pakai aja sebisa kalian. Ini contoh ya penelusuran melalui Google. Ini tadi sudah saya sampaikan ya, repository USU ya, Universitas Sumatera Utara ACID ya. Ini salah satu contohnya. Nah, menulis inilah yang penting. Bagaimana Anda men-search engine di search engine inilah yang penting. Yang tadi sudah saya sampaikan di atas ya. Semoga tadi saya sampaikan nanti bisa kalian pakai semuanya. Selain Google, kita bisa menjadi lebih spesifik ke Google Scholar ya. Anda tinggal masuk ke scholar.google.com ya. Google Scholar itu khusus untuk menyajikan data-data yang terkait dengan penelitian-penelitian yang sifatnya ilmiah ya. Jadi ada buku, ada jurnal dan sebagainya. Ini juga bisa kalian gunakan ya Google Scholar. Dan sebenarnya sih kalau memang ada dari dosen-dosen kalian yang melakukan penelitian, itu sangat baik kalau kita juga mensitasi dosen kita sendiri ya. Kemudian ini Google Scholar, kemudian nah ini Garuda ya.
Tapi ini Garuda ini Garuda ini adalah satu portal ya, portal jurnal ya, garudaristekbrin.go.id. Tapi seringkali ya kalau saya beberapa kali pakai itu seringkali juga tidak reliable karena entah kenapa, tapi mungkin karena aksesnya tinggi dan sebagainya itu jadi seringkali nggak jalan dan sebagainya. Ini Garuda ya. Kalau Perpusnas saya rasa kalian bisa mendaftar sendiri ya, mendaftar sendiri sebagai anggota Perpusnas dan kemudian mendapat akses ya. Perpusnas itu gampang kok. Nah, ini quotes-nya saat ini ya. Kalau dulu tuh kita harus datang ke library. From you came to the library ya, kita tuh datang ke library. Saya masih ingat ini, saya buka contekan sedikit gitu ya. Saya waktu SMA itu agak kalau pelajaran matematika tuh saya suka malas ikut gitu ya. Saya suka bolos kalau pelajaran matematika, tapi saya bolosnya bolos bermanfaat. Saya ke perpustakaan. Perpustakaannya Kota Malang itu kalau pernah ke Malang ya, itu ada di tengah-tengah Jalan Ijen yang indah sekali. Jadi saya suka baca sambil ngeliatin pemandangan Jalan Ijen Malang yang indah banget gitu. Saya harus datang ke library waktu itu ya. Jadi zaman saya adalah you came to the library. But now ya, apalagi di era pandemi, di era digital seperti ini, the library comes to you. You can make your own devices to be your library. Ya, Anda bisa mengakses library anytime. Ya hanya tadi Anda perlu belajar bagaimana caranya mencari informasi dengan baik, mencari informasi yang Anda butuhkan dengan tepat ya, sehingga ini bisa the library will come to us gitu. Nah, tapi hati-hati, ini ada hal-hal yang harus diperhatikan ya, tidak semua informasi yang Anda dapat itu sahih dan akurat ya. Kemudian informasi itu dapat dibuat oleh setiap orang atau lembaga tanpa ada batasan, apalagi kalau Wikipedia. Jadi Anda tidak boleh menggunakan Wikipedia ketika menulis ilmiah. Kenapa? Karena Wikipedia itu bisa dibuat oleh siapa saja. Ingat, informasi dapat dibuat oleh setiap orang dan lembaga tanpa ada batasan. Yang tadi saya ceritakan, anak saya itu bisa sampai nggak mau vaksin karena dia menonton video TikTok yang tidak jelas itu dari mana. Apanya ibunya nggak ngomel-ngomel. Langsung, aduh, kok bisa ya orang bikin seperti ini, begitu ya. Tapi yang bikin siapa nggak jelas, tapi itu viral di mana-mana. Dan itu KIPI-nya, maksudnya itu masalah KIPI gitu ya. Jadi sampai sekarang, oh nanti bisa begini, bisa begitu. Ya, bahkan sekarang juga masih ada tuh viral kalau vaksin itu ada chipnya, ya, sehingga orang bisa ketahuan dia lagi di mana. Ya. Everybody can make her own publicity gitu sekarang itu ya. Everybody can make her own publicity. Apapun bisa. Ya, Anda mau bikin YouTube, Anda mau bikin TikTok, Anda mau bikin podcast, Anda mau bikin IG live, terserah. Nah, sekarang itu gitu modelnya. Kita bikin-bikin sendiri, kita publish sendiri supaya orang percaya. Ya, tinggal balik lagi. Ya, kita percaya nggak sama yang diomongin orang, tinggal begitu. Ya, jadi nanti ada apa sih yang bisa kita lihat supaya kita bisa percaya ya. Informasi tidak terorganisir dan tidak dievaluasi seperti perpustakaan. Nah, di perpustakaan itu ada metode-metode untuk mengevaluasi dan mengorganisasi informasi ya. Ada namanya DWEY ya, DEWEY ya, DWEY itu klasifikasi. Jadi orang informasi itu diklasifikasikan berdasarkan klasifikasinya DWEY gitu ya. Itu anak perpus itu pasti tahu tuh gimana evaluasi. Sehingga ketika mencari itu spesifik dan bagus. Tapi kalau kita sekarang di era informasi seperti ini, itu informasi tidak diklasifikasikan seperti itu, begitu ya. Jadi termasuk clickbait, termasuk apa sih tendensi diskriminasi ya, itu banyak sekali terjadi ya. Dan informasi memiliki cakupan yang sangat luas sehingga kita harus spesifik untuk bisa mendapat informasi yang kita butuhkan. Nah, ini hal-hal ini perlu kalian perhatikan ya. Perlu kalian perhatikan agar jangan tidak semua informasi yang ada di internet adalah informasi yang benar gitu ya. Jangan mentang-mentang gitu. Ada kok Mbak di internet, iya ada di internet, tapi itu kan sahih enggak gitu ya. Apalagi sekarang gitu, semua bisa bikin ya. Bukan psikolog ngomongin tentang psikologi ya. Baru kemarin sore lulus jadi sarjana psikologi, sekarang sudah ngaku-ngaku psikolog. Bahkan bukan psikolog pun ngaku sebagai psikolog. Itu banyak. Ya, jadi orang merasa taunya sedikit ngomongnya banyak. Itu banyak sekali yang seperti itu. Ya, jadi hati-hati. Ya, hati-hati. Apa sih yang bisa kita lihat? Nah, ini. Ya, apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita bisa melihat apakah sumber informasi kita bisa kita percaya atau tidak. Yang pertama relevan, yang kedua kredibilitas, yang ketiga adalah kemutahiran. Kita lihat satu-satu.
Relevansi, sejauh mana informasi yang disajikan relevan dengan masalah atau topik yang Anda bahas. Ya, seringkali orang ngomong tuh nggak relevan sebenarnya. Apa sih relevansinya dia gitu ya? Apa sih hubungannya dia? Ngapain sih dia komen-komen seperti itu ya? Nggak relevan gitu ya. Sejauh mana informasi yang terkandung dalam suatu sumber sesuai dengan topik yang dibahas itu tadi. Apa yang bisa kita lihat? Yang kita bisa lihat adalah judulnya sama nggak, atau judulnya relevan nggak, daftar isinya, abstrak, dan sebagainya. Ya, ini bisa kita cek sebelum kita gunakan referensi itu sebagai referensi kita. Kemudian kredibilitas. Ya, kredibilitas ini sangat penting. Sejauh mana suatu sumber dapat dipercaya dan kualitas dan kebenarannya. Nah, ini yang penting ya. Orang dikatakan kredibel kalau apa sih? Ya, biasanya adalah kalau dia punya track record. Track record itu apa sih gitu ya? Track record itu catatan-catatan keberhasilan, catatan-catatan yang sudah dia lalui. Misalnya data pendidikan. Ya, kayaknya dia S1-nya bukan psikologi deh. Kok dia ngaku-ngaku psikolog? Pasti ini nggak kredibel. Gitu. Orang ini orang IT kok ngomongnya tentang motivasi di psikologi. Ya, nggak kredibel. Gitu. Atau selain pendidikan adalah pengalaman, jam kerja, jam terbang. Ya, itu bisa melihat sejauh mana kualitas dan kebenaran seseorang. Sejauh mana informasi yang disajikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nggak ada lagi namanya katanya, ya. Kalau udah katanya itu udah nggak ada yang benar gitu ya. Katanya begini, katanya siapa? Gitu. Harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, bagaimana kita melihat sebuah tulisan itu kredibel atau tidak? Lihat penulisnya tadi ya. Penulisnya siapa sih? Penulisnya udah pernah nulis apa aja sih? Gitu. Penerbitnya, siapa sih yang menerbitkan? Ya, kalau kita lihat sekarang media online banyak sekali ya. Udahlah kalau media online yang ini tuh udah isinya udah bohong semua deh gitu. Ya jangan percayalah sama media ini gitu. Ya jangan download lah media online yang ini. Kepemilikannya punya siapa sih? Nah, karena kepemilikan itu sangat mempengaruhi kredibilitas. Ya, kalau kita lihat televisi kita, oh yang pemiliknya ini arahnya ke sini, pemiliknya itu arahnya ke situ ya. Saya berhenti langganan MNC TV itu karena bosen denger Mars Perindo gitu. Jelas nggak kredibel buat saya. Kenapa? Pemiliknya punya visinya sendiri gitu. Hak cipta, apakah dia punya hak ya atau tidak, logonya gimana, alamatnya gimana, jelas nggak alamatnya ya, emailnya jelas nggak, websitenya bagaimana, teleponnya ada apa enggak. Nah, ini kredibilitas ya. Kemudian kemutahiran, update nggak, sejauh mana kemutahiran suatu informasi. Di era digital seperti ini, informasi itu bisa berjalan begitu saja ya, berulang-ulang. Informasi atau hoax misalnya gambar demonstrasi tahun 2015 itu kemarin digunakan di tahun 2021 ini untuk mengatakan bahwa ada demo tentang tidak mau vaksin, dan itu CNN gitu. Jadi itu kan data tahun kapan, apalagi sekarang dengan era pandemi ini ya, banyak sekali informasi-informasi yang sudah tidak mutakhir ya, tetapi tetap digaung-gaungkan gitu. Itu kan udah dulu banget gitu ya. Jadi kemutakhiran suatu bidang mungkin beda dengan bidang lainnya ya. Yang perlu kita lihat apa, tahun terbitnya kapan ya, keterangannya direvisi kapan, tahun terbit sumber-sumber pada daftar pustaka ya. Oke, kita misalnya mengambil satu jurnal gitu ya. Memang dia terbitannya 2020, tetapi kita lihat sumber-sumber pada daftar pustaka itu tahunnya lah tahun-tahun 80-an. Wah, ini nggak kredibel begitu ya. Tahun hak cipta juga. Kapan sih kalau misalnya paten? Dan keterangan jumlah kunjungan situs ini tadi saya sampaikan ya. Berapa sering sih situs itu dibuka kalau misalnya kita lihat online ya. Seberapa banyak situs itu dibuka, itu bisa kelihatan. Nah, kalau situs ini adalah situs yang jarang dibuka, ya pasti dia nggak mutakhir gitu, nggak kredibel ya. Nah, yang terakhir ini yang sangat penting juga untuk saya sampaikan pada siang ini adalah plagiarisme ya. Apa itu plagiarisme ya? Plagiarisme adalah kalau kita menggunakan ide atau hasil pemikiran dan tulisan orang yang seolah-olah itu adalah ide hasil tulisan sendiri sehingga merugikan bagi orang lain. Ya, jadi kalau kita menggunakan ide hasil pemikiran dan tulisan orang lain, tapi seolah-olah kita menggunakan hal tersebut sebagai tulisan atau ide kita.
sehingga orang lain rugi, yang mikir rugi. Nah, itu namanya plagiarisme. Atau secara spesifik mengatakan bahwa tulisan penulis lain sebagai karya sendiri. Ya, yang nulis A, kita akui sebagai itu tulisan kita. Menyatakan gagasan penulis lain sebagai gagasan sendiri, ide, tidak hanya tulisan tetapi juga ide. Menyatakan karya bersama atau karya kelompok, grup sebagai karya sendiri. Ya, misalnya nanti kalau misalnya kalian skripsi, ya, kalian skripsi tentukan kelompok ya, maksudnya ada mahasiswa, ada dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2. Tiba-tiba dosen pembimbing 1 Anda memasukkan karya Anda ke satu tulisan tanpa mengikutsertakan Anda. Nah, itu plagiarisme sebenarnya. Ya, bahkan saya ikut sebagai penulis, kok saya nggak walaupun dalam skripsi itu sebenarnya dosen itu cukup besar perannya ya, karena dia kan mengarahkan ya. Tapi kalau kemudian nama Anda tidak ada gitu ya, kemudian misalnya nih saya bikin skripsi sama Ayu ya, sama Ayu Gentari. Kemudian saya pembimbingnya dan pembimbing satu lagi misalnya Mbak Caca gitu. Kemudian saya masukin itu ke jurnal, namanya saya doang. Itu plagiarisme. Kenapa? Karena harusnya di situ ada Ayu dan ada Mbak Caca. Gitu. Itu contoh plagiarisme. Jadi itu banyak terjadi ya. Tindakan plagiarisme lainnya adalah mengutip tulisan orang lain secara langsung tanpa mencantumkan sumber asli dan tanpa tanda petik. Jadi kalau kita petik, kita kasih quotes and quotes itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa ini kutipan. Tapi kalau kita tidak gunakan itu sebagai kutipan, kita menggunakan kata-kata orang lain ya, tanpa mencantumkan sumber asli itu disebut sebagai plagiarisme. Mengutip tidak langsung tanpa menyatakan sumber asli itu juga plagiarisme. Tulisan yang sama disajikan dalam kesempatan yang berbeda tetapi tanpa penyebutan sumber informasi dari tulisan pertama. Jadi mengutip mengcopy paste tulisan orang lain kita sampaikan pada tayangan yang berbeda tanpa menyebutkan sumber informasi tulisan pertama. Mengutip dengan hanya mengganti beberapa kalimat penulis asli, ya, jadi copy paste gitu dan mengganti beberapa kalimat saja. Itu tindakan plagiarisme tanpa menyebutkan sumber asli. Ya, jadi ini sebenarnya etikanya. Kita boleh mengutip tulisan orang lain. Tulisan orang lain itu sudah sangat amat banyak sekali di dunia ini. Sangat mungkin tulisan kita sama, tetapi kalau kita memang mengutip, kita harus menyebutkan sumbernya dari mana. Itu adalah tindakan etis dalam menulis. Ya. Yang disebut sebagai bukan plagiarisme adalah apabila menggunakan ide, pendapat, pernyataan penulis orang lain dengan menyebutkan sumber informasinya. Ini yang penting ya, dengan menyebutkan sumber informasi. Itu boleh. Ya, itu bukan plagiarisme. Menggunakan informasi yang berupa fakta umum yang everybody knows, jadi nggak perlu kalian tulis lagi sumbernya dari mana, ya karena semua udah tahu. Kemudian mengutip secukupnya tulisan orang lain dengan memberikan tanda batas jelas bagian kutipan dan menuliskan sumbernya. Jadi boleh kita mengutip sebagian tulisan, tapi kita dengan jelas dari mana sampai mana itu merupakan tulisan orang lain, ya, dan ada sumbernya. Ya. Itu nanti ada di bab penulisan ya, nanti ada di bab penulisan minggu depan dengan APA. Akan saya sampaikan penulisan dengan APA ya. Bagaimana menghindari plagiarisme? Cantumkan tanda petik pernyataan langsung yang berasal dari naskah asli. Kalau kita menggunakan pernyataan langsung, tapi di psikologi biasanya kita tidak menggunakan pernyataan langsung ya. Parafrase atau menguraikan informasi yang diperoleh dengan kata-kata sendiri, bukan merangkai beberapa kata atau mengganti beberapa kata. Jadi parafrase itu Anda baca satu kalimat, Anda pikirin, gitu. Ini maksudnya apa ya? Kemudian kalian tuangkan dalam pikiran kalian sendiri. Itu namanya parafrase. Bukan ganti kalimat. Ya. Baca ulang secara singkat, secara cermat, singkirkan naskah aslinya agar tidak menggunakan kata-kata yang sama. Jadi tadi, ya, serap itu apa sih makna dari kata-kata ini, kemudian kalian gunakan atau kalian tulis dalam satu tulisan sendiri. Itu namanya parafrase. Ini tuh boleh menghindari plagiarisme. Gunakan kata dan ide sendiri dalam rangkai kalimat. Urutkan pemikiran Anda dan urutkan ide tersebut. Ya, jadi kita menggunakan kata-kata sendiri, kita menggunakan ide kita sendiri dalam menuliskan. Jadi tulisan orang lain itu menjadi inspirasi bagi kita, bukan kita copy paste ya. Periksa ulang parafrase Anda, bandingkan dengan naskah aslinya, yakin bahwa Anda tidak menggunakan istilah-istilah yang sama dan informasi yang Anda disampaikan tepat. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi periksa lagi parafrase Anda, jangan sampai Anda menggunakan kata-kata yang digunakan oleh orang lain dalam tulisannya. Nah, itu
plagiarisme. Ya, oke. Sampai di situ adalah tentang bagaimana menulis bagaimana kita menggunakan informasi literasi. Ya, saya mau sampaikan sedikit tentang plagiarisme. Sebentar, tentang plagiarisme yang juga diberlakukan pada semester ini ya. Oke. Ya, jadi bisa dilihat ya sosialisasi pencegahan plagiarisme. Nah, kita sudah di Fakultas Psikologi sudah ada surat keputusan dekan ya Fakultas Psikologi nomor 651/D/FC/UP/8/2021, jadi di bulan Agustus ya. Kita perlu meningkatkan meningkatkan mutu dari skripsi ya, perlu meningkatkan mutu dari skripsi. Kemudian perlu keputusan pencegahan plagiarisme skripsi mahasiswa Fakultas Psikologi UP. Nah, kami sudah melakukan survei ya oleh perpustakaan dari beberapa ya 60 skripsi yang sebelumnya itu kita lakukan penghitungan tingkat kemiripannya ada di 36,34%. Nah, kita juga benchmark kepada beberapa prodi lain, hasilnya adalah sekitar 30-25% tingkat kemiripannya. Kita sendiri di 36,34 itu berarti cukup tinggi ya. Nah, apa yang kita lakukan? Kita memutuskan bahwa kita tingkat plagiarisme, tingkat similarity, tingkat kemiripan yang ditoleransi adalah kurang dari atau sama dengan 30%. Jadi maksimal 30% dengan menggunakan aplikasi Turnitin. Ya, dengan aplikasi Turnitin. Nah, ini adalah alur. Jadi ini tadi kita nanti menggunakan aplikasi Turnitin ya, dosen-dosen sudah diajarkan bagaimana cara menggunakan aplikasi Turnitin. Yang penting untuk kalian ketahui atau untuk kalian perhatikan adalah ini ya, 30%. Kalau di atas 30% maka Anda tidak bisa lanjut untuk skripsinya. Ya, ini contohnya ya. Caranya gimana sih? Alurnya gimana? Alur pengecekan plagiasinya adalah mahasiswa mendaftar dengan menyerahkan proposal, kemudian penugasan ke dosen pembimbing. Nah, pada proses pembimbingan ini, dosen ini akan boleh melakukan pengecekan dengan Turnitin. Dosen sudah punya akun untuk Turnitin. Nah, pada saat sebelum prasidang mahasiswa harus mendaftar ke perpustakaan untuk mendapat surat rekomendasi. Dibuka 7 hari sebelum pendaftaran prasidang. Nah, surat rekomendasinya apa? Surat rekomendasinya adalah skripsi ini berapa persen tingkat kemiripannya sehingga bisa ditentukan apakah dia layak ini revisi atau lanjut. Kalau hasil dari Turnitin-nya di atas 70%, di atas 30%, maka harus direvisi. Ya, karena itu waktunya 7 hari ya. Nah, kalau ini sudah oke, baru proses pembimbingan yang kedua setelah prasidang. Nah, sebelum sidang juga kembali seperti sebelum prasidang. Harus mendaftar ke perpustakaan untuk mendapat surat rekomendasi, dibuka 7 hari sebelum pendaftaran sidang skripsi. Ya, ini kemudian baru oke, baru boleh layak untuk dilanjutkan skripsinya ke sidang skripsi. Nah, ini rekomendasinya ya, dosen sebenarnya dapat menggunakan akun Turnitin untuk melakukan pemeriksaan secara mandiri ya. Kita sudah ada Turnitin-nya. Nah, rekomendasi dari perpustakaan nanti yang keluar ada 3 ya. Ada 3 rekomendasi dari perpustakaan. Itu dilanjutkan kalau tingkat similarity-nya kurang sama atau sama dengan 30%, perlu disesuaikan kalau revisinya minor antara 31 sampai 40% dan dilakukan perubahan secara total atau major kalau similarity-nya lebih dari 40%. Jadi ini rekomendasi dari Perpustakaan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Nah, ini surat keterangan ceknya ya, nanti bisa kita lihat. Oke. Itu penjelasan dari saya sampai siang ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang skripsinya, tentang ini materi saya information literacy. Nah, setelah ini saya belum tulis di sini, nanti setelah ini akan saya tulis ya. Saya akan minta kalian untuk menemukan 3 ide, ya 3 judul ya atau 3 ide
penelitian. Ya, 3 ide penelitian kan kemarin kalian sudah cari 3 jurnal ya. Nah, kalian akan nanti saya tulis ya, ini belum sempat saya tulis tadi ya. Ini aja. Belum sempat saya tulis ya. Kalian akan saya minta untuk mencari membuat 3 topik penelitian ya. 3 topik penelitian yang satu sama lain itu relevan ya. Nah, tidak membuat bab 1 dulu, tetapi menemukan topik penelitian yang kemudian nanti kalian buat uraiannya. Uraiannya cukup 1 paragraf ya. Kenapa milih itu? Apa latar belakang dari pemilihan judul itu? Tetapi kalian membuat 3 judul atau topik penelitian agar ketika nanti minggu depan kita diskusikan ini akan lebih mudah untuk kita bisa untuk kalian bisa melanjutkan. Mbak, Ya. ceritanya ini judul dalam artinya ini cuma mencari ide judul atau bagaimana ya? Ini takutnya salah. Ya, judul kemudian di bawahnya ada penjelasannya 1-2 paragraf cukup. Ya, belum membuat bab 1 latar belakang, tetapi judul kemudian nanti kan saya kasih contohnya. Ya, akan saya kasih contohkan judul-judulnya yang contoh tugasnya. Ya, ini belum saya ketik tadi, tapi judul-judul nanti akan saya buatkan kolom tugas di Google Classroom-nya. Jadi kalian cari judul kemudian uraiannya gitu ya, uraiannya 1 atau 2 paragraf, nggak usah banyak-banyak, tapi ada 3 judul. Ya, ada 3 judul atau 3 topik yang ingin kalian teliti, begitu. 3 judul. Nah, saran saya tidak mengharuskan kalian 1 topik dibikin 3 judul, enggak, ya. Atau misalnya 3 judul ini 3 topik, terserah. Ya, saya bebaskan kalian, gitu. Ya, ada 3 judul beda-beda semua, boleh terserah. Tetapi untuk lebih mudah, ya. Lebih mudah itu adalah 1 topik dengan 3 judul. Gitu. Tapi enggak Mbak, saya kepengen yang awal. Terserah, nanti kita akan diskusikan itu di minggu depan. Gitu. Nah, setelah kalian Mbak, punya, ya. misalnya 3 topiknya kayak 1 topik misalkan kayak regulasi emosi kan nih misalnya. Tapi Topiknya regulasi emosi. Tapi target partisipannya misalnya berbeda-beda, itu bisa kan ya? Ya, itu jadi 3 gitu ya. Regulasi emosi pada siswa remaja. 1 lagi regulasi emosi pada ibu yang anaknya berkebutuhan khusus. 1 lagi regulasi emosi pada ayah yang di PHK, misalnya gitu. Itu udah jadi 3. Gitu. Kerja PNS ya, ya, udah jadi 3, betul. Atau misalnya saya 1 mau regulasi emosi, 1-nya saya mau pola asuh, 1 lagi saya mau achievement motivation. 3 juga. Terserah ya, saya tidak akan membatasi kalian harus yang mana. Ya, buka brainstorming ya, buka seluas-luasnya curiosity Anda. Ya, buka seluas-luasnya keingintahuan Anda terhadap topik yang ingin Anda jadikan skripsi. Kemarin sudah saya sampaikan skripsi itu 3. Yang pertama Anda suka. Ya, yang kedua Anda kuasai. Bisa. Gampang buat Anda. Yang ketiga realistis. Ya, gampang nanti cari respondennya, gampang cari teorinya. Ya, itu aja. Ya. Nah, itu mau kalian bikin tadi ya, mau bikin 1 topik tapi 3 beda gitu ya. Atau 3 hal yang memang topiknya dan judulnya beda-beda. Terserah. Saya membebaskan, dan itu nanti akan kita jadikan, malah itu akan menjadi topik dalam diskusi kita minggu depan. Baik, ada pertanyaan lagi sampai di sini? Dari saya kayaknya sudah, terima kasih. Cukup ya, terima kasih Faisal. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ani mungkin? Belum Mbak, belum ada. Cukup jelas ya? Ya, cukup Mbak. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Renandi? Belum ada, Mbak. Udah ya, cukup jelas ya? Oke. Oke, nanti kalau saya harap apa yang saya sampaikan hari ini itu bisa digunakan, gitu ya, bisa dicoba, bisa digunakan, bermanfaat buat Anda, tidak secara
teoritis tetapi secara praktis gitu ya. Nanti tugasnya akan saya tulis di Google Classroom supaya kalian lebih kelihatan apa sih tugasnya. Yang pasti adalah mulai mencari 3 judul ya. 3 judul ini bisa 1 topik, bisa 3 topik yang berbeda, terserah Anda. Ya, dan itu nanti harus dibuat dalam format tertentu, nanti akan saya buat akan saya upload di Google Classroom. Kemudian minggu depan kita akan bahas kira-kira yang mana yang paling realistis untuk Anda kerjakan, dan kita bisa mulai susun mulai bab 1 mulai minggu depan. Gitu. Clear ya sampai di sini? Oke. Baik, Kalau Mbak. sudah Baik, Mbak. jelas, saya rasa pertemuan siang ini saya sudahi. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan tadi saya sempat keputus juga ya. Mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan siang ini bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam.